Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Mufid TV Official, rahimakumullah, mari kita lanjutkan bersama pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid yang akan dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Mufri Safitra, hafizahullah. Pada Ustadz, kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Mufid TV Official, terutama para mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy, pada kesempatan hari ini kita akan masuk dalam pasal ketiga atau bab ketiga dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid. Kata beliau, Al-Fasluh Thalith, Adabut Talibi ma'a Syekhihi. Nah, Bab ketiga, adab seorang penuntut ilmu kepada guru. Menjaga kehormatan guru. Pada dasarnya, ilmu bukan diambil dari buku, melainkan dari seorang guru yang dengan bimbingannya engkau bisa membuka kunci-kunci ilmu dan engkau lebih aman dari kesalahan dan ketergelinciran. Oleh karena itu, hendaklah engkau menghiasi diri dengan menjaga kehormatan gurumu, karena sikap seperti itu merupakan tanda kesuksesan, keberhasilan, pencapaian ilmu, dan taufik dari Allah. Hendaknya guru menjadi salah satu tempat engkau mencurahkan penghargaan, penghormatan, pemuliaan, dan kelemah lembutan. Terapkan seluruh adab dan sopan santun kepada gurumu saat duduk bersamanya, berbicara dengannya, menyampaikan pertanyaan, dan mendengarkan perkataannya, bahkan saat engkau membawa buku di hadapannya. Jangan berbicara panjang lebar atau berdebat di hadapannya. Jangan mendahuluinya dalam berbicara dan berjalan. Jangan berbicara lebih banyak darinya. Jangan menyela pembicaraan atau pelajarannya dengan pendapatmu sendiri. Dan jangan mendesaknya untuk menjawab pertanyaan. Jangan pula banyak bertanya, terutama di hadapan banyak orang, karena itu akan membuatmu besar kepala dan membuatnya bosan. Jangan memanggil gurumu baik dengan menyebut namanya semata, ataupun dengan julukannya, seperti mengatakan guru fulan. Tetapi katakanlah wahai guruku atau wahai guru kami. Jangan memanggilnya dengan kata ganti kamu, dan jangan pula memanggilnya dari kejauhan kecuali karena sesuatu yang darurat. Lihatlah bagaimana Allah di dalam firman-Nya menyebutkan tentang adab kepada Nabi SAW yang telah mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia. Dalam surah An-Nur ayat 63 Allah berfirman yang artinya, janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Sebagaimana tidak patut engkau memanggil ayah kandungmu dengan panggilan namanya Fulan atau dengan panggilan ayah Fulan, demikian pula tidak patut engkau memanggil gurumu demikian. Berusahalah untuk menghormati majelis ilmu, menunjukkan rasa gembira dalam menghadapi pelajaran, dan usahakan mengambil manfaat darinya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan gurumu, maka janganlah sampai kesalahan itu menjatuhkan martabatnya di matamu. Karena itu akan menjadi sebab engkau terhalang dari ilmunya. Adakah orang yang selamat dari kesalahan? Berhati-hatilah dari interaksi yang bisa membuatnya jengkel kepadamu, seperti berkata atau bertanya, dan berbuat yang tujuannya untuk menguji kemampuan ilmiah dan kesabarannya. Jika ada kondisi yang membuatmu perlu untuk pindah belajar kepada guru yang lain, usahakan untuk meminta izin atau berpamitan kepadanya, karena itu lebih memelihara kehormatannya, lebih menjaga cinta dan rasa simpatinya kepadamu di hatinya. Ketahuilah, sejauh mana engkau bisa memberikan penghormatan kepadanya, sejauh itu pula engkau akan sukses dalam menimba ilmu, dan abainya dirimu terhadap kehormatannya merupakan tanda-tanda kegagalan meraih ilmu. Peringatan penting. Penulis memohon kepada Allah agar melindungimu dari kebiasaan orang ajam dan awam, atau pengikut tarekat-tarekat dan ahli bid'ah yang kerap melakukan perbuatan yang menyimpang dari adab-adab syar'i, seperti menjilat tangan, membungkuk ketika mengucapkan salam, dan menggunakan istilah-istilah yang merendahkan diri, seperti tuanku, maulaku,
dan istilah lain yang biasanya digunakan oleh para budak kepada tuannya. Pada bab yang ketiga, Syekh Bakar bin Abi Zaid ingin mengajarkan kepada kita tentang adab seorang penuntut ilmu kepada guru. Pada dasarnya ilmu itu bukan dari buku, melainkan dari guru yang membimbing kita untuk membuka kunci ilmu. Maka karena mereka yang membimbing kita, para guru, ya, maka kita harus memberikan segala bentuk adab dan sopan santun kepada guru yang mengajarkan kita itu. Kata Syekh tadi di sini, hendaklah engkau menghiasi diri dengan menjaga kehormatan gurumu. Karena itu merupakan tanda kesuksesan, keberhasilan, pencapaian ilmu dan taufik dari Allah. Orang yang tidak punya hormat pada gurunya, itu pada hakikatnya belum berhasil mendapatkan ilmu. Orang yang tidak bisa menjaga kehormatan guru pada hakikatnya dia gagal. Karena toh tujuan utama dari ilmu itu menanamkan budi pekerti yang baik kepada seorang penuntut ilmu. Kalau ada penuntut ilmu sudah belajar lama kepada seorang guru, lalu kemudian dia suka menghina atau menghibahi gurunya sendiri, sejatinya orang ini gagal dalam meraih ilmu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, kami ajari mereka memanah. Dan setelah mereka mahir, kamilah orang yang pertama kali mereka panah. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam aspek apa saja kita menerapkan adab dan sopan santun kepada guru. Disebutkan di sini banyak contohnya. Saat duduk bersamanya, masa iya kita duduk sama guru kita, dia bersila, kita selonjorkan kaki kita ke dirinya? Ya. Kecuali lagi piknik. Ya. Nah, di dalam majelis ilmu tidak seperti itu. Waktu berbicara dengannya, menyampaikan pertanyaan dan mendengarkan jawabannya, ya, itu harus ada adab sopan santunnya. Misalnya ketika bertanya, angkat tangan di dalam majelis ilmu. Dan sebelum diberi izin, silakan, maka jangan ngomong dulu. Ya. Ada orang, saat mau tanya, bagaimana kalau belum dipersilakan. Waktu mendengarkan jawabannya, waktu kita bertanya, masa iya kita tanya, Ustaz mau tanya, apa hukumnya kalau gini-gini? Terus kita ngobrol. Ya terus guru kita ngeliatin kita lah. Dan dia nanya, dia butuh jawaban nggak? Ya. Ana dulu pernah ngisi di Polres Balikpapan. Ada orang nanya, tapi Ana yakin dia sebenarnya bukan nanya, karena kelihatan dari sikapnya. Saat mau tanya, bagaimana kalau begini-begini? Anak Ana jawab, dia langsung ambil handphonenya, lalu dia pergi nelpon. Apa tujuannya kalau gitu? Dia bertanya. Setelah selesai jawaban, dia bilang, tapi kan, nah, berarti kan dia bukan butuh ilmu. Nah, dia hanya ingin membandingkan apa yang dia tahu dengan yang kita tahu. Contoh yang lain adalah saat membawa buku di hadapannya. Ya, bersama guru, misalnya Ana dulu sama Syekh Sa'ad Asyatri, kalau kita pulang dari kajian, sering sekali bertanya kepada beliau sambil mengantar beliau ke pagar rumahnya. Nah, kita bawa kitab itu kadang begini, dipeluk atau begini minimal. Ya, nggak ada misalnya dekat guru gitu ya, pegang buku ambil, Syekh apa Jo? Ya, kayak gini atau gini. Ya. Ya. Jangan berbicara panjang lebar atau berdebat dengannya atau di hadapannya. Saya kan gini sih, kalau kita tuh gini. Nah saya baca tuh di buku gini sih, itu kalau gini terlalu panjang. Ya. Adab yang kurang baik. Atau berdebat dengan seseorang di hadapannya. Salah tuh Maki, gak kayak gitu. Yang benar tuh kayak gini, padahal ada guru. Kenapa enggak? Gimana Ustaz? Apa yang lebih tepat? Kita serahkan kepada dia karena dia yang berilmu. Ada orang, dia dengan gurunya,
lebih lantang dirinya daripada gurunya di dalam berbagai forum. Ya. Sehingga kadang orang memperhatikan dirinya menjadi orang yang kurang dari sisi adab kepada guru. Nah, saya katakan meskipun antum orang dekat guru itu, meskipun ya, misalnya kita punya kedekatan khusus dengan si guru. Apakah kita adik iparnya? Atau kita punya muamalah khusus dengannya? Atau kita adalah teman satu kelas waktu SMA-nya? Mungkin ada hubungan-hubungan yang berbeda antara kita dengan guru kita, dengan orang lain dengan guru kita. Kita punya suatu buah privilege. Ya. Tapi tidak bermakna di dalam satu forum, kemudian kalau guru kita diam lalu kita yang ikut bicara. Jadi gini, ya, yang benar tuh gini-gini, seolah-olah ada orang yang berilmu di situ tapi tidak kita perhatikan adab kepada dirinya. Contoh yang lain adalah jangan mendahulunya dalam berbicara. Dalam berjalan. Anak teringat waktu di Saudi dulu, di kelas. Ada beberapa orang yang mungkin memang pintar. Ya. Setiap dari anak-anak baru bertanya, dokter mau bertanya dokter, bagaimana kalau begini dan begitu dokter? Dokter itu belum jawab. Mereka anak-anak pintar ini 5 orang. Mereka langsung berbalik. Jadi gini loh, ya, yang benar itu. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa mereka belum mengerti tentang adab ilmu. Disebutkan juga di sini, jangan berbicara lebih banyak darinya. Misalnya dalam satu forum, tadi forum dakwah, kita jauh lebih banyak memberikan usulan-usulan, memberikan aturan-aturan ketimbang guru kita. Kecuali jika pemahaman kita butuh memberi masukan-masukan khusus yang mungkin agak panjang, maka kita minta izin dulu. Ya. Termasuk juga jangan menyela pembicaraan atau pelajarannya dengan pendapatmu sendiri. Misalnya Syekh ditanya, lalu dia sedang menjawab, jangan kita sela. Syekh, maaf Syekh, kalau menurut saya, pendapat saya itu begini. Kecuali kalau Syekh bertanya, ada yang bisa memberi pendapat, ada yang bisa memberi jawaban, baru kita ngomong. Jangan mendesaknya untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kami sebagai guru, ada kalanya kami capek. Ada kalanya guru itu lelah, ada kalanya guru itu pusing. Ya. Lalu ketika ditanya, kita jadi malas berpikir dan malas untuk menjawab. Karena kalau pergi safar misalnya ke Handil, Samarinda, itu sangat menghindari kursi penumpang depan. Kenapa? Karena langsung kena AC. Efeknya biasanya besok atau besoknya lagi sakit kepala. Dan itu beberapa kali kejadian pulang dari Handil kan hari Kamis. Sabtunya sakit kepala. Sabtunya ngisi di Istiqlal. Dan anak kebiasaan meskipun sakit kepala tetap ngisi. Nanti ciri-cirinya sakit kepala adalah nggak pakai peci. Antum sudah paham ya? Karena kadang lepas peci. Kita kalau lihat di Facebook komentar, Ustadz pakai dong pecinya. Ya, dia nggak tahu kalau kita lagi sakit kepala. Kalau pulang dari kajian, kadang ikhwan itu ada yang ngejar gitu. Ustadz, apa hukumnya kalau gini-gini? Ana ngomong, Aki, Ana bukan tidak mau jawab pertanyaan antum, tapi Ana lagi sakit kepala. Oh iya Ustadz ya. Nanti aja berarti. Nah, yang seperti ini pengertian kepada gurunya. Bisa jadi ada orang yang kalau tidak husnuzon, dia akan bilang gini. Itulah Ustadz. Kalau orang dekatnya langsung dijawab. Kalau kita itu gak dijawab. Ya kan? Ada lagi yang suuzon. Kebetulan sih bukan Ana ya. Cuman Anda dapatkan komennya di Facebook. Ustadz Fulan itu kalau yang nanya orang kaya dijawab. Kalau kita yang sederhana-sederhana, yang miskin-miskin gak dijawab. Padahal bisa jadi. Bisa jadi. Waktu orang kaya itu bertanya, kebetulan ustadznya lagi sehat. Pas kita yang orang sederhana, pas kebetulan dia lagi gak sehat. Tentu penangkapan, tentu respon dalam menjawab pertanyaan akan berbeda. Itu tidak. Jangan pula banyak bertanya terutama di hadapan banyak orang karena akan membuatmu besar kepala. Dan membuatnya bosan. Ini lagi ramai nih. Antum bertanya, Syekh bagaimana kalau gini-gini? Ustadz bagaimana kalau gini? Terus gini ya Ustadz. Itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, gini gitu ya.
Nanti kalau dijawab semuanya, gini ya, gini. Terus antum puas sekali dengan jawaban si Ustadz. 5 pertanyaan antum sodorkan, 5-limanya dijawab dengan panjang dan gamblang. Antum pasti akan merasa, wah asik banget bagi kita. Apa itu? Pertanyaan dijawab, Ustadz respon dengan saya sangat bagus dan lain-lain. Orang bisa jadi ingin bertanya juga dan kehabisan waktu gara-gara pertanyaan kita yang terlalu banyak itu. Makanya di sini nanti bisa bikin kamu besar kepala. Jangan memanggil gurumu dengan panggilan namanya. Muf. Ya. Dan meskipun saya juga tidak menuntut antum untuk bilang Ustadz. Ya. Jangan memanggilnya dengan kata guru anu. Panggillah guruku, ustadi, ustaduna, ustadana. Jangan panggil dia dengan kata ganti kamu. Tat, bukumu kan Tat. Ya. Tat, ini minum Tat. Ya. Yang seperti ini tidak ada adabnya kepada guru. Jangan pula memanggilnya dari kejauhan kecuali darurat. Ustadz, itu teriak ya. Itu kan berarti memanggil dari kejauhan. Kecuali kalau darurat. Ya. Ustadz, awas. Ada mobil lewat itu ketabrak. Ya. Kita teriak, Ustadz. Maka itu tidak apa-apa. Karena darurat. Atau misalnya barangnya dia ketinggalan. Atau dia naik mobil, anaknya ketinggalan. Ustadz, anaknya ketinggalan. Ya. Maka ini tidak mengapa. Tapi dari jauh, Ustadz, Assalamualaikum. Ya. Kita teriak seperti itu. Nanti orang yang melihat kita ini kurang adab. Disebutkan di sini bagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan adab kepada Nabi SAW. La taja'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'd. Janganlah kalian memanggil Rasul Muhammad SAW di antara kalian seperti panggilan kalian kepada sebagian yang lain. Artinya kepada seorang yang mengajarkan kebaikan, guru, itu harus ada adab-adab khusus. Kira-kira patut tidak kita memanggil ayah kandung kita dengan namanya? Begitu pula terhadap guru kita. Berusahalah untuk menghormati majelis ilmu, menunjukkan rasa gembira dalam menghadapi pelajaran dan usahakan mengambil manfaat darinya. Jangan sampai kita hadir di kajian, kemudian pandangan kita tuh menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan gurunya. Berusahalah ya, untuk menghormati majelis dan mengambil manfaat dengan cara mencatat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan guru, jangan sampai itu menjatuhkan harkat martabatnya di mata kita. Maka kalau guru kita ada kesalahan, jangan kita bilang, saya nggak bakal ngaji lagi sama guru ini. Apa? Baca ininya salah gitu. Ya. Menjelaskannya nggak enak. Bila ada hal-hal yang menurut kita kurang pas, ya paling baik adalah menyampaikan kepada dirinya secara langsung. Bila tidak sanggup, maka bisa lewat orang dekatnya memberi masukan dengan cara yang baik. Berhati-hati jangan sampai membuat dia jengkel kepadamu. Seperti berkata, bertanya, berbuat yang tujuannya adalah menguji kemampuan ilmiah dan kesabarannya. Misalnya mengatakan, saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya gini yo? Ini mau nanya atau mau ngetes? Ya. Seperti Ana bilang tadi, ada orang nanya di kajian Ana, Ustaz bagaimana hukum gini? Waktu Ana jawab dia malah pergi nelpon. Jika ada kondisi yang membuat kita perlu untuk pindah guru, maka minta izin. Minimal pamitan. Ustaz maaf saya mau minta izin. Karena ada kajian di sebelah sana, itu dia mulai dari awal Ustaz. Dan anak ikut kajian antum, kebetulan yang pas di kajian ini itu dapatnya cuma bagian belakang. Kebetulan bertabrakan dengan kajian Ustadz. Jadi anak ingin pindah ke sana dulu, gimana Ustadz? Mohon izin. Nah, anak pun tidak mengatakan harus minta izin, minimal pamitan. Ya. Jangan sampai nanti dia suatu saat bertemu dengan antum kenapa tidak kelihatan lagi? Oh saya sudah pindah kajian. Ya. Kenapa demikian? Di sini disebutkan. Itu dalam rangka menjaga kehormatannya, menjaga cinta dan rasa simpatinya kepada dirimu di hatinya.
Sejauh mana engkau bisa memberikan penghormatan kepada dirinya, sejauh itu pula engkau akan sukses menimba ilmu. Dan seorang murid yang abai terhadap kehormatan gurunya itu menunjukkan kegagalan dalam meraih ilmu. Tadi sempat disebutkan di sini, jangan mengikuti adab-adabnya orang menyimpang seperti menjilat tangan, meskipun kita tidak melihat ya kalau di Indonesia. Yang ada mungkin cium bolak-balik, mungkin itu lebih dekat. Adapun jilat kayaknya belum pernah lihat Anda. Membungkukkan diri ketika mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum Ustaz. Dan ini pernah terjadi waktu Syekh Sa'ad Asy'ari datang ke Indonesia. Sebagian ikhwan Jakarta bilang gini, Syekh, Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Syekh. Syekh nanya ke Ana, ini orang Indonesia begitu adabnya atau gimana? Iya Syekh, terutama yang Jawa atau yang ada di Pulau Jawa itu biasanya gini. Bilang sama mereka, jangan seperti itu. Jangan juga menggunakan istilah-istilah yang terlalu merendahkan diri. Seperti kalau, maaf Ustadz, itu normal. Tapi kalau, maaf Tuhanku, buat apa gitu ya. Kita malah khawatir antum merendahkan diri dan terlalu menyanjung si guru. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini dulu. Baik, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kau mungkin bukan jutawan yang bisa membahagiakan orang tuanya dengan harta. Kau mungkin tidak bisa belikan rumah, mobil, perhiasan, paket haji atau umroh untuk orang tua. Bahkan kau mungkin tidak bisa lagi menatap senyum mereka karena mereka telah meninggalkan dunia selamanya. Tapi tahukah engkau, mereka akan bahagia jika engkau menjadi anak soleh yang mendoakan keduanya. Baik teman-teman, kembali lagi kita di Mufid Islamic Academy. Ustaz, ini ada pertanyaan terkait ketika nyimak penjelasannya Ustadz, ternyata ada semacam kayak silap lidah gitu Ustaz. Mungkin beliau ini sedang memikirkan apa, yang diomongin apa, akhirnya tertukar begitu. Nah, itu cara menegurnya yang baik seperti apa Ustaz? Cara menegur yang paling bagus adalah negur langsung ke ustadznya. Kalau tidak sanggup, tidak dekat, segan, berarti bisa lewat tulisan. Tapi bahasanya juga harus bagus. Misalnya, Ustadz mohon maaf di kajian yang lalu Ustadz mengatakan begini. Tapi saya mendapatkan yang benar itu begitu. Yang benar seperti apa gitu. Jangan bilang, Ustadz minggu lalu antum salah. Beda tau Pak. Intinya sama, bahasanya beda. Kalau kita tidak sanggup juga kita bisa lewat orang dekatnya. Afwan mas, afwan bang. Mau menyampaikan kepada Ustadz tapi anak gak berani. Bolehkah anak titip sama antum? Tunggu dia bilang iya, oke, baru. Ya. Kalau dia bilang oke, apa yang mau disampaikan? Gini, baru sampaikan. Lihat juga waktunya. Jangan menyampaikan masukan itu saat dia sedang ramai orang. Jangan juga menyampaikan masukan di waktu istirahat. Misalnya subuh-subuh. Atau menelponnya tengah malam. Kemudian hati-hati menggunakan pilihan-pilihan kata. Seperti yang Anda contohkan tadi. Antara mohon maaf Ustadz, minggu lalu Ustadz mengatakan begini. Meskipun tahu itu intinya salah. Dengan mohon maaf Ustadz minggu lalu salah. Itu dua hal yang berbeda. Dari sisi tata bahasa meskipun intinya nanti sama. Karena akan berefek kepada cara penangkapan di hati yang juga berbeda. Mungkin saya kira itu dulu. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian kepada para mahasantri dan para mahasantriwati. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke masing-masing mu'alimin atau mu'alimat di masing-masing grupnya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.